MTEK itu memang di harga sekarang sih, tapi saya orangnya sangat konservatif Pak, jadi saya beli di 1.230, tapi level ini juga it's time to buy sih Pak sebenarnya. Tapi ya kita harus pada saat ada koreksi, ya, walaupun sulit ya, karena boleh dikatakan Superbank ini sudah mulai dilakukan penawaran gitu. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu update pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ini dibuka menguat di level 8.655,018, kemudian mengalami penguatan ke 8.669,187, dan lagi-lagi mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa. Saat ini posisi penguatan agak sedikit terbatas di 0,44% di 8.655, level terendah beberapa menit pasca pembukaan di 8.641. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi penopang didominasi kembali oleh saham-saham konglomerasi. Ada CDIA mengalami penguatan di 2,93%, melanjutkan penguatan di perdagangan hari sebelumnya. Ada Mina melesat di 6%, PTRO masih dari grup PP. Kemudian juga ada WiFi konglomerasi lainnya menguat di 2,45%. Raja dan Ratu hari ini juga kompak berbalik menguat di atas 3 dan 5% pemirsa. Kemudian saham-saham yang menjadi pemberat, ada Apexindo melemah di 2,90%, BBYB juga tertekan di 1,34%, BIF melemah di 1,92%, Inco, ada Oasa juga yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. BBYB melanjutkan pelemahan di perdagangan hari sebelumnya usai naik signifikan di beberapa hari perdagangan lalu. Kemudian dari sisi rotasi pergerakan sektoral, Tekno memimpin penguatan di 1,40%, kemudian ada IDX non cyclical menguat di 0,585%. Kemudian properti hari ini melemah tipis di 0,04%. Kemudian IDX cyclic juga melemah di 0,07%. Ya, dari data Bursa Asia pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa updatean terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ada indeks Nikkei menguat di 0,71%, STI juga menguat di 0,37%, Kospi menguat di 1,07%, Hang Seng melemah di 0,44%. Selanjutnya, saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari teknologi ada MTEK direkomendasikan buy 12.30, resisten hingga ke 1.500. Energi ada Adaro juga direkomendasikan buy 1.800 hingga 2.200. BBCA tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy. Nanti kita ulang kembali berdasarkan update harga terbaru. Kemudian BRMS direkomendasikan buy 990 hingga ke 1.150 pemirsa. Dan 4 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Sani, kita lanjutkan kembali Pak. Update dari pembukaan tadi maksud saya untuk indeks harga saham gabungan kembali menembus ke level intraday tertinggi Pak di 8.669, mencoba untuk mendekati level 8.700. Bagaimana Anda melihat laju penguatan yang masih berlanjut pada pagi hari ini, dan beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan untuk indeks harga saham gabungan berpotensi untuk rawan profit taking, Pak? Ya, memang kalau untuk profit taking bisa aja akan terjadi di saham-saham tertentu yang memang naiknya sudah tinggi gitu ya. Kita harus waspada itu. Cuma untuk saham-saham seperti misalnya perbankan, lalu tadi direkomendasi juga MTEK, terus BCA dan juga Adaro BRMS, itu semua ada ceritanya Pak. Baik. Jadi itu yang nanti kita akan bahas, dan saya melihat saham-saham tersebut itu di bulan Desember, terutama di akhir tutup ya, di akhir tutup tahun, boleh dikatakan bisa aja terjadi kenaikan kembali, seperti itu Pak. Baik, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama Pak Sani, untuk MTEK Pak, pasca pembukaan
cenderung bergerak flat, tadi sempat menguat ke 1.315 dan saat ini stagnan di 1.295. Analisis dan rekomendasinya, Pak Sani? Ya, sebenarnya di level-level ini boleh kita akumulasi beli ya, Pak Desit, karena memang uh, efek ini adalah holding daripada perusahaan super bank yang akan IPO di pertengahan bulan Desember ini gitu. Jadi saya melihat akan diuntungkan lah ya di saham MTEK ini. Apalagi boleh dikatakan biasanya ada revaluasi aset dari istilahnya dari Superbank yang belum IPO Ya. dan setelah IPO jadi valuasi efek akan secara otomatis meningkat seperti itu Pak. Baik, buy di level berapa untuk MTEK Pak? MTEK itu memang di harga sekarang sih, tapi saya orangnya sangat konservatif Pak, jadi saya beli di 1.230, tapi level ini juga it's time to buy sih Pak sebenarnya. Tapi ya kita harus pada saat ada koreksi ya, walaupun sulit ya, karena boleh dikatakan Superbank ini sudah mulai dilakukan penawaran gitu. Ya. Jadi ini sulit sih untuk turun kalau menurut saya. Ya, Oke. naik ya, tapi koreksi kalau misalnya memang terjadi koreksi sampai 12.30 seperti yang saya rekomendasi itu blazing sih Pak. Baik. Gitu Pak. Oke, dari sisi resisten 1.500 ini target sampai kapan Pak Sani? Ya kita kalau susah ngomong ya, namanya investasi saham kita bukan trader ya Pak, kita mesti memberikan satu edukasi ke masyarakat. Kalau investasi saham itu nature-nya itu jangka panjang. Kalau misalnya memang cepat, ya itu berkat dari Tuhan semata Pak, bukan dari kepintaran kita Pak. Jadi kita mesti ada mental kalau ini investasi gitu loh Pak, bukan di tanah sekarang terus bisa jual tanah besok di harga yang lebih tinggi. Jadi itu sama-sama investasi, cuma kita mesti ada pemikiran sama bahwa ini investasi dan bukan gambling, seperti itu Pak. Baik, MTEK, tapi target price-nya tadi disampaikan hingga ke 1.500. Dari MTEK kita beralih ke Adaro Pak, Anda juga rekomendasikan buy. Saya juga akan update posisi pergerakan Adaro pada pagi hari ini pasca pembukaan di sesi pertama, di mana Adaro juga bergerak stagnan 18.40, tadi sempat menguat ke 18.50 dan tertekan di 18.35, di mana pada perdagangan hari sebelumnya Adaro juga sudah mengalami kenaikan. Profit taking membayangi Adaro tidak Pak untuk hari ini di sesi pertama? Kesempatan Pak gitu, karena Adaro dia bermain di renewable energy ya Pak. Jadi boleh dikatakan menurut saya di kuartal pertama 2026 itu Adaro itu akan ada potensi di mana investor akan masuk ke emiten saham Adaro ini Pak. Karena yang tadi kita sudah bahas, The Fed besar kemungkinan pada saat penggantian gubernur The Fed yang kalau misalnya memang dari Dewan Ekonomi timnya si Trump ini menang ya dipilih itu, jadi besar kemungkinan The Fed suku bunganya akan agresif turun ya, walaupun dengan indikator ekonomi yang ada di US. Jadi saya melihat bahwa renewable energy ke depannya ini sangat menjanjikan. Betul itu Pak. Baik, Adaro buy di level berapa Pak Sani? Adaro itu di 1.800 Pak, saya tetap konservatif Pak. Sebenarnya di level ini sebenarnya udah mulai bisa beli Pak. Dengan kalau 1.800 kita boleh melakukan efek down dengan batas-batasnya di 2.200 Pak. Dan saya sih konservatif di level ini sih Pak ya. Baik. Karena saya melihat sebenarnya Adaro bisa di hold dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa menjanjikan untuk investasi di Baik. Gitu, Pak. Oke, saat ini bergerak flat di 1.840, dibuka tadi juga flat dan level terendah 18.35, level tertinggi di 18.50. Dari Adaro kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, BBCA tadi pun juga sempat kita ulas, tapi berdasarkan update posisi saat ini untuk BBCA, saya akan coba cek lagi ini, bergerak flat juga ini Pak di 8350 dan lebih cenderung tertekan
Intraday tertinggi di 8375. Analisis dan rekomendasi untuk BBCA. Ya, ini untuk BBCA boleh dikatakan turnover story dari sektor banking, Pak. Terutama di kuartal pertama tahun depan. Ini jangan sampai kita menjual atau cut loss di saham ini. Saya melihat ada potensi untuk balik arah, di mana selama ini asing sudah keluar kita 29 triliun, Pak, di tahun 2025 ini, Pak. Dan dengan penurunan suku bunga The Fed, lalu kita berharap akan ada aliran dana yang masuk ke Asia, terutama ke Indonesia, dan sektor perbankan menurut saya itu sangat menarik bagi mereka yang nanti akan masuk seperti itu, Pak. Jadi saya rekomendasi di 8.275, Pak, dan saya lihat untuk BCA itu bisa ke 9.000-an, Pak, jadi 9.200, dan memang ini salah satu saham yang dikatakan perbankan swasta yang terbaik, Pak, di Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik, hari ini dan hari kemarin, Pak, merupakan cum dan ex dividen interimnya. Memberikan dampak juga tidak, Pak, terhadap pergerakan BBCA hari ini? Oh iya, udah pasti kan kalau misalnya udah ex dividen kan sahamnya akan ter-adjust ya. Iya. Adjust sebesar daripada dividen tersebut. Jadi itu tidak masalah menurut saya, gitu kan. Orang yang punya saham juga boleh turunnya bukan turun karena saham yang turun, tapi memang investor mendapatkan dividen gitu kan dari itu. Seperti itu, Pak. Baik, dari BBCA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Sani. Anda juga merekomendasikan BRMS, Pak, dari grup Bakri, supportnya di 990, resisten hingga ke 1150. Dari sisi fundamental, Pak, untuk BRMS pasca masuk indeks MSCI. Iya, Pak. Jadi BRMS ini boleh dikatakan sangat menarik ya, Pak. Jadi sangat menarik. Dulu itu masuk ke dalam jajaran grup Bakri, tapi sekarang sudah mix dengan grup Salim gitu ya. Salim sudah masuk juga di dalamnya. Dan saya lihat untuk harga emas komoditasnya akan tertahan lah ya. Jadi turun tidak, apalagi nanti ada penurunan suku bunga. Jadi alternatif daripada investasi, dan juga China tetap memborong ya. Kalau dilihat seperti itu, karena untuk cadangan devisanya, karena mereka mengurangi daripada dominasi dari US dollar. Jadi ini yang perlu diperhatikan, Pak. Jadi BRMS sangat menarik. Kalau menurut saya level di 1150, bahkan saya lihat itu level konservatif, Pak. Sebenarnya kalau saya lihat di tahun depan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu, Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDI Channel. Pak Sani, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak Sani. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ada Bapak Santosa Kristianus Gunawan yang merupakan Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Dan pemirsa tetap di tempat Anda, kami akan segera kembali dengan beberapa informasi dari emiten.